Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Fikih Aliyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hudud dan dilanjutkan pembahasan tentang zina. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Teman-teman, hudud adalah jamak dari kata had yang berarti sesuatu yang menjadi batas antara dua hal. Atau dalam bahasa Arab, al-had fil asli asyai'u al-hajizu baina syai'aini. Had secara asal berarti sesuatu yang menjadi pembatas antara dua hal. Sedangkan secara bahasa, had berarti pencegahan. Pengertian ini kita dapatkan dengan melihat bahwa had selain sebagai hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, dia juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar seseorang atau pelaku kejahatan tidak mengulang tindakan kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan menurut istilah syariat, hudud adalah hukuman bagi pelaku kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Kita tahu bagi pembunuhan dan penganiayaan hukumannya adalah kisos atau diat jika dimaafkan. Tapi bagi pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan hukumannya berupa hudud. Ada beberapa kejahatan yang hukumannya berupa hudud. Yang pertama adalah zina, kemudian qadhaf. Qadhaf itu adalah menuduh orang lain melakukan zina. Kemudian ada pencurian. Lalu had juga berlaku untuk peminum minuman keras. Had juga berlaku untuk orang murtad, pelaku bugot. Bugot itu pemberontakan. Dan terakhir, had berlaku untuk kasus hirabah atau perampokan. Perbedaan antara hudud dengan kisos, kalau kisos bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban atau keluarga korban tindak kejahatan, sedangkan had tidak bisa gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban. Nah, kita masuk pembahasan tentang zina. Zina secara bahasa berarti perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan tanpa adanya syubhat. Dari definisi itu kita tahu bahwa yang namanya zina adalah subjeknya atau pelakunya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi ketika ada seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan mayat atau dengan binatang, maka orang tersebut tidak bisa disebut pezina dan hukumannya tidak bisa dilakukan hukuman hudud. Tapi ada hukuman lain yang hukumannya dikembalikan ke kebijaksanaan hakim dalam menetapkan hukum atau dalam bahasa hukum Islam disebut dengan takzir. Dalam zina harus terlepas dari apa yang dinamakan dengan syubhat. Syubhat itu adalah posisi samar di mana seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang dianggap oleh dirinya sebagai istrinya yang sah. Saya ambil contoh seperti misalkan dalam satu rumah terdapat dua perempuan, yang satu istrinya yang sah, yang satu orang lain. Tapi karena keadaan gelap pada waktu itu, kemudian seorang laki-laki salah masuk kamar dan melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya. Karena keadaan gelap itu bisa menimbulkan hukum syubhat, maka pelaku hubungan seksual yang di dalamnya terdapat unsur syubhat tidak bisa dilakukan hudud. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum zina adalah haram sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila.
Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Logika ayat ini bukan berarti yang dilarang oleh Allah adalah mendekati zinahnya, sedangkan zinahnya halal. Karena ayatnya berbunyi wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Tapi logikanya adalah mendekatinya saja sudah haram, apalagi melakukan perbuatan zinahnya. Ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan, mereka tidak bisa begitu saja kemudian diberikan sanksi hudud. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pertama, adanya 4 orang saksi yang mengetahui secara persis perbuatan zina yang mereka lakukan. 4 orang saksi ini harus bersepakat tentang tempat, waktu, orang yang melakukan, dan cara orang melakukan perzinahan tersebut. Termasuk keempat orang ini harus mengetahui masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan secara jelas. Ketika 4 hal itu para saksi tidak bersepakat, maka gugurlah syarat pemberlakuan had zina bagi orang yang melakukan zina. Syarat yang kedua adalah adanya pengakuan dari orang yang melakukan perzinahan. Jadi ketika ada seorang laki-laki dan perempuan melakukan zina, salah satunya mengakui telah melakukan zina, hal itu dapat menjadi syarat ditetapkannya had zina kepada para pelaku. Para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa kehamilan di luar pernikahan bisa menjadi bukti bahwa orang tersebut melakukan zina. Sedangkan bagi banyak ulama fikih yang lain, kehamilan tidak bisa menjadi bukti orang tersebut telah melakukan perzinahan tanpa adanya pengakuan yang benar-benar dilakukan oleh orang yang melakukan zina tersebut. Selain 2 syarat itu, para pelaku juga harus telah memenuhi beberapa unsur. Pertama, bahwa pelaku sudah baligh dan berakal. Kemudian perbuatan zina dilakukan tanpa adanya paksaan, dan pelaku zina mengetahui konsekuensi atas perbuatan zina tersebut adalah adanya hukuman. Dan syarat yang terakhir adalah telah benar-benar dapat diyakinkan bahwa pelaku tersebut melakukan perzinahan dan dapat dibuktikan secara hukum. Dalam kajian fikih, zina dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, ada yang disebut dengan zina muhson. Yang kedua, ada yang disebut dengan zina ghair muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan, perbuatan keji yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah atau masih dalam status menjadi pasangan orang lain atau dalam status pernikahan. Hukuman bagi pelaku zina muhson adalah dirajam. Dirajam itu teknisnya dilempari dengan batu yang berukuran sedang. Batunya tidak terlalu kecil sehingga mengakibatkan proses kematian lama. Juga batunya tidak boleh terlalu besar yang mengakibatkan kematiannya datang begitu cepat. Pelaku dilempar dengan batu yang berukuran sedang sampai dengan pelaku meninggal. Sedangkan bagi pelaku zina ghair muhson itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum melakukan pernikahan. Jadi ketika ada laki-laki atau perempuan, laki-lakinya masih perjaka, perempuannya masih perawan, kemudian melakukan perzinahan, maka dihukumi sebagai zina ghair muhson. Adapun hukuman bagi zina ghair muhson adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan dilakukan pengasingan selama 1 tahun. Para ulama untuk kasus zina ghair muhson telah bersepakat bahwa hukuman cambuknya 100 kali. Adapun untuk hukuman yang lain seperti pengasingan selama 1 tahun, para ulama berbeda pendapat. Jika Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa kedua-duanya harus dilakukan. Ketika
seseorang melakukan zina goer muson, dia harus dicambuk sebanyak 100 kali, juga harus diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan bagi Imam Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi pezina goer muson adalah hanya dicambuk sebanyak 100 kali. Adapun hukuman pengasingan selama 1 tahun sifatnya hanya berupa hukuman tambahan dan sepenuhnya dipasrahkan kepada kebijakan hakim yang memutuskan perkara perzinahan tersebut. Sedangkan pendapat Imam Malik dan Imam Al-Auza'i, mereka mengatakan bahwa yang mendapatkan hukuman 100 cambukan dan diasingkan selama 1 tahun itu adalah pezina goer muson yang laki-laki saja. Sedangkan bagi pezinah goer muson yang perempuan, hukumannya hanya dicambuk 100 kali dan tidak ditetapkan hukuman pengasingan selama 1 tahun, dengan alasan bahwa perempuan yang diasingkan selama 1 tahun akan sangat besar resikonya ketika jauh dari keluarga akan dilecehkan oleh orang lain di luar wilayahnya. Demikian pembahasan tentang hudud dan zina pada video kali ini, semoga bermanfaat.